Kita nunggu. Woi, Jonathan mana? Keluar deh. Kalian udah nonton semua kan videonya? Udah. Wah. Yuk kita diskusi yuk tentang konsep dasar perencanaan karir. Itu kan materinya? Iya kan, ini ringkasannya. Aduh. Iya, itu. Punya aku kirim di itu ya, di grup ya, weh. Aku fotoin dulu, bentar. Nanti biar kita rembukin bareng-bareng. Yuk guys, ada yang mau didiskusiin nggak pada materi ini, weh? Punya kalian mungkin. Aku cuma dapat ngeringkas itu aja sih yang di grup, yang aku kirim di grup. Udah ya, weh, diskusi ya. Udah. Ya. Yang lain gimana yang lain? Mary. Saya sama kalian. Apa ini bahas nih? Tentang materi. Ya, pas awal video tuh ada beberapa materi yang udah dibahas kemarin loh. Itu nanti dibahas lagi nggak pas presentasi? Nggak apa-apa sih dibacain pas secara singkat aja. Nah, jadi udah. Nah, jadi sekarang gantian siapa? Karena presentasinya tuh satu orang satu dan terus bergantian. Nah, jadi siapa yang mau presentasi? Apa gini aja satu-satu sebutkan hasil dari apa namanya ringkasannya. Hmm, Biar tapi agak ibu itu, hah? Gimana? biar, biar agak panjang video ya. Ayo silahkan dimulai dari Vina, gimana tanggapannya?
tentang video Kalau- YouTube. Tonton. Nanti kalau panjang videonya payah upload YouTube. Itu ya, betul. Kita Boleh, secara singkat. Beda, ngomong cepat aja. dari aku ya. Ya, silakan. Ntar, dari yang dapat Vina ringkas, itu yang pertama karir. Karir itu pertama kan ada 3 pembagian dari video ibu. Nah, yang pertama itu karir. Karir itu apa sih? Karir itu jabatan yang pernah dilakukan oleh seseorang selama bekerja. Nah, jadi yang kedua tuh ada jalur karir. Nah, jalur karir itu apa? Nah, itu jalan membentuk karir, yaitu prestasi atau yang individu kerjakan selama di tempat kerja. Nah, tujuan karir itu apa lagi? Nah, tujuan karir itu posisi yang ingin kita capai. Misalnya nih, kalau sekarang si Vina cuma sebagai apa ya? Apa sih kalau di perusahaan tuh Vina belum paham kali deh. Misalnya masih di bawah tingkat. Nah, untuk minggu depannya tuh atau bulan depan atau tahun depannya lagi, Vina tuh pengen punya tujuan yaitu pengen naik pangkat. Nah, gitu. Yang selanjutnya yaitu perencanaan karir. Nah, perencanaan karir itu kan udah disebutkan kemarin sama materi ibu kan. Nah, jadi kita bahas kata aja. Itu perencanaan karir yaitu terdapat proses menentukan tujuan karir, jalur mencapai tujuan. Nah, kemudian pengembangan karir juga ada peningkatan kemampuan kita untuk mewujudkan rencana karir. Nah, selanjutnya, kenapa merencanakan karir? Itu supaya kita berpikir realistis, mempersiapkan diri pada tempat kerja kita. Terus yang ketiga, kepuasan pribadi. Nah, yang keempat itu efisiensi waktu dan usaha kita selama berkarir. Nah, yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi karir. Itu faktor internalnya yang Vina dapat dari video ibu. Itu nilai kehidupan ideal seseorang. Yang selanjutnya taraf inteligensi atau kemampuan kita untuk mencapai prestasi atau kemampuan individu. Nah, yang selanjutnya itu bakat khusus. Misalnya kita nih di suatu perusahaan punya bakat yang khusus, nah itu dikembangkan juga bisa. Nah, yang kedua, yang selanjutnya itu minat terhadap sesuatu. Selanjutnya sifat atau ciri kepribadian seseorang juga mempengaruhi faktor kerja di suatu lingkungan kerja. Yang selanjutnya itu pengetahuan yang dimiliki, itu wawasan. Itu yang selanjutnya yaitu kesehatan fisik individu. Nah, kesehatan fisik itu jasmani, tangan kita lengkap, apalagi terus anggota badan kita berfungsi dengan baik. Nah, yang selanjutnya itu perencanaan karir, itu terdapat beberapa, yaitu self assessment, yaitu terdapat nilai-nilai yang terdapat pada diri kita atau terdapat pada diri individu. Yang selanjutnya minat, keterampilan. Yang selanjutnya, yang kedua, exploring opportunities, yaitu kita pandai-pandai, setiap individu itu harus pandai-pandai mencari peluang. Yang ketiga tuh making decisions and setting goals, yaitu membuat keputusan jangka pendek atau panjang. Ya, yang keempat planning, yaitu menentukan cara untuk mencapai tujuan. Yang kelima pursuit of assessment, yaitu mengejar prestasi untuk berkarir. Dah, mungkin itu aja yang dari Vina. Yang dari teman-teman gimana? Terima kasih guys. Oke, apakah ada yang mau menambahkan? Dari Anissa Eka Putri, kenapa tertawa-tertawa bisa ditambahkan? Ya, mungkin teman-teman ditambahin untuk apanya. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit ya, Iya, berdasarkan yang kesimpulan atau ringkasan yang saya tonton dari YouTube Ibu. Pertama, karir ini semua jabatan atau pekerjaan yang pernah dijalankan oleh seseorang atau individu di dalam masa kerjanya. Nah, di dalam karir ada yang namanya jalur karir. Jalur karir ini urutan jabatan atau pekerjaan yang membentuk karir seseorang. Nah, tujuan dari karir adalah posisi-posisi yang ingin dicapai seseorang di masa depannya nanti sebagai
tolak ukur keberhasilan karirnya. Nah, dalam melakukan tujuan karir ada yang namanya perencanaan karir. Nah, perencanaan karir ini adalah sebuah proses yang menentukan tujuan karir dan jalur untuk mencapai tujuan awal tersebut. Nah, pengembangan karir mencakup peningkatan kemampuan seseorang agar dapat mewujudkan rencana karirnya. Nah, jadi sebelum terwujudnya rencana karir, dibutuhkan pengembangan atau penaikan dari karirnya sebelumnya. Nah, kenapa seseorang itu perlu merencanakan karir? Ada namanya ini, bahasa Inggris ini, adequate placement, time efficiency, personal certification, self-awareness, dan self-understanding. Nah, di dalam karir ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada faktor internal. Di dalam faktor internal ada yang namanya nilai-nilai kehidupan yang ideal yang dikejar oleh seseorang, taraf inteligensi, kemudian bakat khusus, minat, dan sifat kepribadian dasar dari individunya. Nah, dan ada pengetahuan. Dan kemudian ada keadaan jasmani. Nah, berdasarkan yang saya lihat dari video Ibu, bagaimana melakukan perencanaan karir, ada yang namanya self-assessment, yaitu melakukan penilaian dari diri sendiri, kemudian exploring opportunities, mencari peluang untuk melibatkan informasi dari dalam maupun luar organisasi. Kemudian ada making decision, yaitu membuat keputusan jangka panjang dan pendek pada karir. Nah, terus ada planning, menentukan tujuan karir agar lebih berkembang dari karir yang sebelumnya. Dan ada pursuit of achievement, yaitu mengejar prestasi untuk karir di masa depan. Sekian dari saya. Ada yang mau menambahkan? Kayaknya kalau dibaca satu-satu sama aja nggak sih intinya? Iya, sama aja intinya. Soalnya satu video. Mm-mm. Mana tahu ada yang berbeda. Jadi kalian kan tuh kayak punya karir gitu. Kalian bakal nulis nggak sih apa karir kalian ke depan gitu? Kayak misalnya kalian punya planning, gimana karir kalian ke depannya gimana gitu. Kalian bakal nulis nggak sih gitu? Oke, ada yang mau menjawab lebih dahulu? Mungkin Vina. Vina pernah nulis kayak gitu. Sebagian realisasikan, sebagian cuma wacana doang gitu. Jadi ya ada perlunya juga sih kita susun planning dari sekarang. Karena apa? Kita juga harus mempersiapkan diri sendiri. Realitanya juga kita belum tahu sih. Setidaknya kita berusaha. Itu aja. Kan Ibu ada bilang, setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk dalam berkarir itu. Ada orang yang kakinya tuh kayak dia nggak bisa jalan, tapi kemampuan dia dari cara berpikir dia itu bagus gitu. Jadi kayak kita tuh nggak bisa ngeliat orang tuh dari kita nggak bisa lihat kemampuan orang tuh dari fisiknya aja gitu. Belum tentu dari akalnya tuh juga kan. Dia fisiknya nggak bagus, tapi akalnya lebih bagus dari orang yang lebih lengkap fisiknya gitu. Jadi kayak nggak boleh salah pandang untuk melihat gimana kemampuan seseorang gitu. Iya, ada betulnya sih. Cuma kalau di perusahaan ya, kalau menurut bukan menurut Vina sih, rata-rata di perusahaan menuntut kita untuk mempunyai fisik yang bagus, sempurna gitu kan, yang bagus gitu. Oke. Tapi rata-rata kalau yang kekurangan fisik itu biasanya dia mengembangkan seperti bakatnya mereka. Misalnya melukis, menyanyi, atau membuat kerajinan-kerajinan itu biasanya banyak yang seperti itu. Tapi kalau di perusahaan emang kita dituntut tadi itu sih. Ya, gimana yang lain? Tapi ada juga kan itu untuk olahraga-olahraga yang mempunyai bakat tapi fisiknya kurang itu kadang ada kan misalnya kayak cacat
habis kecelakaan kakinya nggak ada gitu kan ada kan, atau bawaan dari lahir juga ada. Itu juga bisa. Itu kan karir mereka ya kan. Tapi Iya, kan kayak gitu. kebanyakan sekarang nih, misalkan ada nih mau ngelamar kerja sambil kuliah gitu kan, pasti orang nengok penampilannya. Pasti dia lihat penampilannya. Ada misalnya yang daftar tuh misal 5 gitu. Tapi ada di antara itu tuh misalnya dia cacat tangan atau gimana gitu. Tapi dia lebih gimana ya, lebih kreatif dan lebih efektif daripada orang yang sempurna tadi. Itu gimana menurut kalian? Betul juga sih kata Tisa. Tapi kan yang mau rekrut karyawan tadi tuh dia tuh mau yang sempurna gitu. Padahal yang cacat tadi itu lebih bagus daripada yang sempurna tadi. Rasa Cae gimana, Cae? Ayo Mary, mana tahu punya pendapat. Vina juga nggak tahu, itu kan prinsip dari perusahaan itu tersendiri ya kan. Nggak tahu. Tapi sayang Atau juga kita kan perlu. yang cacat tadi tuh dia bagus tapi nggak keterima gitu. Iya betul. Atau kita Padahal cuma mendirikan perusahaan, weh. Ya kan. Jonathan siapa tahu boleh menambahkan apa yang rasa Jonathan salah dari pendapat kami, atau Anissa Eka Putri. Panggil Betul, juga lah betul Mary pendapat kalian. Nisa. Nisa panggil juga lah Mary. Mary itu Oh iya Mary, coba kayak rasa Mary ada nggak sih yang salah atau yang kurang? Gimana coba bisa ditambahkan? Soalnya kita kan masing-masing pendapat kita kan beda-beda. Jadi kan kalau disatukan kayak gini pendapat kita siapa tahu bisa nyatu kan? Iya. Betul. hati kita juga. Apa sih ini? Mana ya? Itu kayaknya itu yang tadi faktor-faktor apa pengembangan 10 menit karir. lagi, woi. Faktor-faktor tuh Ibu ada bilang yang itu loh. Yang eksternal ada yang nggak kalian cari? eksternal. Atau Aku ada dapat Ibu- kalau eksternal tuh misalnya dari orang tua atau keluarga kan bisa tuh buat dukungan positif. iya. Terus masyarakat, teman, sebaya. Kalau yang tadi berdasarkan itu ada yang dari faktor internal, ada yang namanya keadaan jasmani. Kayaknya memang beberapa tergantung kemana dia mau ngelamar sih. Kayak misalnya ibaratnya dia ngelamar ke kafe misalnya. Biasanya kayak ke kafe aja kan ada yang namanya barista. Padahal itu kan cuma ngebuat kopi kan. Nah, mungkin ada orang yang jago ngebuat kopi, tapi fisiknya nggak mendukung. Cuma kayak berdasarkan apa ya, SOP kafenya itu, SOP atau ketentuan dari kafenya, mereka nyari yang mungkin iya Good kayak looking rata-rata. good looking rata-rata. Kadang mau memang kalau kalian lihat di lamaran, misalnya kafe itu ngasih lamaran, langsung dibuat di situ good attitude, terus ada di bawahnya paling bawah good looking. Kayaknya berdasarkan tempat yang mau mereka lamar sih. Ada memang tempat-tempat yang mementingkan good looking. Kalau misalnya kantor sendiri, jarang sih ada yang harus ngelihat ke good looking. Mungkin lebih ke kerapian, kebersihan. Kalau good looking ya nggak terlalu. Tapi ada beberapa gitu kan. Ada beberapa masalah. Iya. Maaf ya, kalau di tempat Mary itu kalau kantor lihat apa juga good looking-nya. Kantornya itu bergerak dalam bidang apa? Kayak di bank gitu. Apa? Bank. Oh, di bank. Iya. Kira namanya di bank apa? Oh, di bank gitu. Bank. Kayak kalau bank Buat sih, Jonathan. kalau Bang emang nggak heran. Emang good bank looking iya sih. dia lihat. Harus good looking. Apalagi yang di depan teller. Biasanya kan yang pakai teller tuh pakai jas, terus rambutnya kelimis. Tapi Oh, juga kalau yang cewek tinggi, kurus. iya ada Pangsing, bening. Mulus. bening tembus pandang gitu ya kan.
Kenapa? Penasaran. Ngawur sama standar. Cuma kalau misalnya nih ya, kayak aku pribadi ngelihat kebetulan kan orang tua bagian itu yang nyeleksi pegawai. Nggak ada kok persyaratan, kan kadang ngelihat tuh juga misalnya pas lagi interview kerja, nggak ada dilihat ngelihat fotonya dulu gitu, maksudnya kayak mukanya memang harus keren, soalnya kantornya tuh bergerak, makanya tergantung kantornya sendiri. Kalau aku yang ngelihat kantornya itu bergerak dalam perkebunan persawitan, jadi yang dicari sih nggak tergantung good looking fisik di awal ya, kayak lebih ke karirnya sebelumnya, terus laporan sifat pegawai dari kantor atau perusahaan yang sebelumnya. Karena yang kayak ibu yang bilang atau Pak Didi, manajer HRD itu punya jaringan. Jadi manajer di kantor A ini pasti berteman sama manajer di kantor yang lainnya. Jadi kadang kalau ada pegawai baru, pasti nanti ketahuan pegawainya itu lompat dari kantor yang mana. Nah, nanti di interview kayak mana perilaku, lebih ke perilaku sih, bukan ke good looking atau penampilan. Jadi kalau menurut aku tergantung tempat dan syarat perusahaannya sendiri. Ketentuan perusahaan lah kan. Iya. Oke, Anissa ada yang mau nambah nggak? Udah. Bagus. Masih bagus ya. Durasi kita masih banyak. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Jadi siapa yang itunya, yang juru bicaranya? Siapa ada yang mau menambahin lagi, nggak ada yang mau bertanya? Biar agak lama nih, dikit lagi. Oh ya. Akhiri atau gimana nih? Hai. Janganlah diakhiri. Putus. Janganlah. Vina sama Devi kayaknya ada apa-apa lah. Nggak. Ada yang nulis kesimpulan gitu biar dibacain nanti. Kan kata ibu ada yang presentasi 1 orang yang terakhir. Kan tadi udah pertama nggak si Vina. Dibacain lagi lah sama siapa gitu. Nah, 1 orang yang bacain. Siapa? Jangan Vina lagi. Sweet kita di sini. Ayo lah. Ayo Nisa, Latisa. Tadi Jonathan udah. Apa, Mary sama Eka. Itu kesimpulan baca yang mana-mana lah. Udah, tadi tuh apa yang Lisa sampaikan, apa yang Jonathan sampaikan tuh kayak sama aja sih rasanya. Jadi nggak perlu diulang lagi gitu. Yang penting kan kita kuncinya paham aja dari apa yang dimaksud, yang dibicarakan tadi tuh. Mary paham nggak? Paham, Nis. Ada yang mau ditanyakan, Mary? Kepada dosen Nisa. Amin. Apalagi nih, apa diam-diam? Coba lah. Tutup lah weh. Siapa yang mau nutup? Presentasi kayak mana? Beda Zoom lagi atau nggak usah lagi karena udah tadi si Vina? Nggak usah. Bacain aja terakhir di sini. Ya gitu. Apa nih? Dibilang nih. Pura-puranya dibilang aja lah. Gini aja. Terus baca kesimpulan, terus sama penutupan gitu aja. Yaudah. Penutupan diskusi kita Lah hari ya, ini gitu. bacain aja yang di WA-nya. Iya. Bu, kamu bacain di WA-nya, Bu. Kalau Ibu nonton ini, berarti kami udah baca di WA. Oke, Bu ya. Kesimpulan kami nih ya, Bu. Saya Ibu lagi nonton ya. Dari video Ibu tentang konsep dasar perencanaan karir. Oh, sebelumnya saya Jonathan ya, Bu. Saya yang bacain nih, Bu. Karir ini adalah
Singkatnya jabatan yang pernah dilakukan. Kemudian ada jalur karir. Pengertiannya itu jalan membentuk karir atau karir-karir riwayat karir kita yang sebelumnya. Kemudian ada tujuan karir, yaitu posisi-posisi yang ingin ditempuh atau yang ingin kita di masa depan atau di masa yang akan datang pengen kita tempati. Kemudian ada perencanaan karir. Perencanaan karir ini proses menentukan tujuan karir atau jalur mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan. Kemudian ada yang namanya pengembangan karir, peningkatan kemampuan untuk mewujudkan rencana karir. Nah, kenapa kita harus merencanakan karir? Karena kita perlu berpikir realitas, terus mempersiapkan diri pada tempat tinggal. Kemudian ada yang namanya kepuasan pribadi dan efisiensi waktu dan usaha. Nah, faktor yang mempengaruhi karir ada faktor internal. Ada nilai kehidupan seseorang, taraf inteligensi, bakat khusus, minat, sifat dari kepribadian orang tersebut, kemudian pengetahuan yang dimiliki, dan kesehatan fisik. Terus ada self assessment. Di dalam itu Bu ada namanya nilai-nilai, minat, keterampilan pada diri kita sendiri. Udah kayaknya Bu segitu aja Bu. Lebihnya udah kami jelaskan tadi Bu sembari berbicara singkat. Oke, ada yang mau menutup? Mungkin Anissa Eka Fitri ingin mengucapkan salam perpisahan. Waktu kita udah 1 menit lagi nih. Oke Bu, sekian dari kelompok kami ya Bu. Kelompok berapa nih? Kelompok berapa kita weh? Kelompok 6. Oke, kelompok 6 ya. See you guys. Nah, oke, makasih ya Bu. Waktunya udah mau habis nih Bu. Ntar lagi pasti mati. Dah, thank you. Apa? Dadah. Martin, kan direkam kan?